Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil wawancara saya kepada sales B2B dan sales B2C. Yang dimana pada sales B2B adalah sales business to business dan B2C adalah business to consumer. Selanjutnya teman-teman, sebelum saya mempresentasikan hasil dari kerja saya, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya sekali lagi. Perkenalkan, nama saya Mas Suril Khalil Nasution. Saya berasal dari Politeknik Negeri Medan dengan NIM 2105091, yang dimana pada kesempatan siang yang berbahagia ini saya berasal dari program studi administrasi bisnis. Teman-teman semuanya, bisa kita lihat bahwasanya sebelum saya memulai presentasi saya, bahwasanya teman-teman bisa melihat pada gambar sebelah kanan saya ini terdapat sebuah gambar seorang sales, yang dimana pada gambar yang pertama itu sales itu akan merancang bagaimana sih agar produknya itu bisa laris di pasaran, bisa laku di pasaran. Dan pada gambar yang kedua, teman-teman bisa melihat bagaimana sih keberhasilan seorang sales ini, dia mencapai atau mengidentifikasi produknya sehingga berhasil di pasaran. Dan pada gambar yang terakhir ini adalah seorang super salesman. Kenapa dikatakan seorang super salesman? Karena seorang sales menjadi tolak ukur atau kunci dalam keberhasilan pemasaran produknya, teman-teman. Baiklah, setelah itu maka dari kesempatan siang yang berbahagia ini, izinkanlah saya mempresentasikan hasil diskusi saya mengenai tentang optimalisasi penjualan produk melalui sales B2B dan sales B2C. Selanjutnya teman-teman, sebelum saya memulai presentasi saya, pada kesempatan ini ada beberapa poin pertanyaan yang bakal saya pertanyakan kepada sales B2B, teman-teman. Nah, pada gambar di sebelah kanan saya ini, teman-teman bisa melihat bahwasanya bakal ada 10 poin pertanyaan yang saya ajukan kepada salesnya ini. Dari poin pertama itu, hal apa yang bakal sales itu lakukan sebelum menjual produk, dan poin yang kedua itu negosiasi apa sih yang sering terjadi antara sales dan pelaku usaha, dan poin yang ketiga adalah bagaimana cara menghadapi atau mencapai kesepakatan agar sales itu bisa berhasil memasarkan produknya. Selanjutnya, tipe-tipe konsumen apa yang sering ditemui dan strategi apa yang digunakan agar produknya itu bisa berhasil, dan taktik apa yang digunakan. Selanjutnya, pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang kelima, teman-teman, bahwasanya apa sih poin yang kelima. Teman-teman bisa melihat di slide selanjutnya, teman-teman bisa melihat di slide selanjutnya untuk poin yang kelima, yaitu pertanyaannya berupa bagaimana cara mengatasi karakteristik konsumen tersebut dan komplain yang sering terjadi, dan solusi menghadapi komplain tersebut. Dan yang pertanyaan terakhir itu bagaimana sih ini pertanyaan mendasar atau tentang privacy diri, yaitu bagaimana sih atau kisaran berapa sih gaji yang diterima seorang sales. Baik, selanjutnya, nah, teman-teman bisa melihat ini adalah hasil wawancara saya dan analisis saya tentang poin pertanyaan pertama saya, bagaimana sih sales itu menjual produk itu. Sebelum menjualnya itu apa sih yang bakal dilakukan, itu pertanyaannya. Nah, pada analisis saya mengetahui bahwasannya, dan saya beranalisis bahwasannya poin pertanyaan pertama, seorang sales harus memahami pengetahuan tentang produk atau knowledge tentang produk tersebut. Selanjutnya, bagaimana sih biasanya negosiasi apa yang terjadi antara sales dan distributornya sehingga barang itu bisa berhasil dipasarkan. Nah, pada poin yang kedua ini saya melihat bahwasanya sales ini melakukan strategi win-win solution, yang dimana solusi menang-menang antara sales dan penjual, tidak ada yang dirugikan. Selanjutnya, pada poin pertanyaan ketiga, bagaimana sih seorang sales itu memasarkan produknya, dan biasanya produknya itu terjadi apa, dan bagaimana caranya mengatasinya agar produknya itu bisa diterima, itu teman-teman. Selanjutnya, pada poin yang keempat, bagaimana sih strateginya
seorang sales yang akan memasarkan produknya kepada penjualnya. Nah, pada poin yang keempat, teman-teman, saya beranalisis bahwasanya seorang sales itu melakukan strategi win-win solution, yang dimana strateginya itu dia memberikan sebuah diskon sehingga memudahkan kepada para distributornya untuk berhasil memasukkan barangnya. Selanjutnya, teman-teman, pada poin pertanyaan kelima ini saya beranalisis bahwasanya bagaimana sih taktik yang diberikan seorang sales agar produknya itu bisa berhasil. Nah, pada poin yang kelima ini analisisnya yaitu seorang sales memberikan pilihan bagaimana agar produknya itu bisa dipasarkan agar berhasil dengan cara seorang distributornya itu bisa menjual produknya. Dan pada poin pertanyaan ke-6, teman-teman, jenis konsumen apa yang sering ditemukan ketika abang itu akan memasarkan produknya. Pada poin yang ke-6 ini, seorang sales sering menemukan the top active customer, yang dimana, teman-teman, seorang sales ini dia menemukan customernya yang banyak bertanya tentang produknya dan berbagai macam jawaban yang harus disediakan oleh seorang sales, teman-teman. Nah, setelah itu bagaimana sih komplain yang sudah terjadi pada poin pertanyaan ke-7? Komplain yang sudah terjadi ketika ada barang yang rusak gitu. Ya, abang sales itu bagaimana sih cara menanggapinya? Nah, pada poin yang ke-7 ini saya menganalisis bahwasanya seorang sales ini akan bertanggung jawab bagaimana pertanyaan tersebut akan dijawab. Selanjutnya pada poin ke-8, poin ke-8 dan ke-9 dan 10 ini adalah suatu gabungan kesetaraan, yang dimana pada poin ini terdapat penyejukan dan pengembalian barang. Karena pada poin ke-8 ini saya bertanya tentang biasanya sih barang itu yang terjadi apa gitu kan kepada sales itu, barangnya itu rusak dan gimana abang selaku salesnya itu. Nah, kemudian dia menjawab bahwasanya beliau melakukan penyegaran barang atau retur barang. Dan pada poin ke-9 dan 10 dia menjawab bahwasanya bagaimana sih caranya agar produknya itu bisa berhasil dan kisaran gaji berapa yang abang terima selaku salesnya ini. Dan dia menjawab bahwasanya pada kisaran gaji itu sesuai dengan UMR yang ada di kotanya tersebut, dan bonus-bonus dari sales itu masih banyak yang lainnya. Baik, teman-teman, berikut adalah hasil wawancara saya bisnis B2B, dan selanjutnya kita akan masuk pada sales wawancara saya B2C. Sebelum saya melanjutkan, izinkanlah saya memperkenalkan informasi berupa sales yang sudah saya wawancarai itu. Perkenalkan, teman-teman, namanya itu seorang Widya Saputri. Dia menjadi sales mobil Wuli di Cemara 2, dan lokasi dia saat menjadi sales yaitu di Jalan Gatot Subroto nomor 194C di Mall Carrefour Medan. Selanjutnya, teman-teman, setelah mengenali diri seorang sales itu, saya akan memasukkan hasil wawancara dan analisis saya. Bagaimana sih ketika kakak ini menjual produknya itu, hal apa yang akan dilakukan sebelum menjual produknya, teman-teman. Nah, pada poin yang pertama hampir sama jawabannya dengan pada seorang sales yang saya wawancarai di B2B. Poin yang pertama itu dia tetap menjawab tentang knowledge produknya, atau bagaimana dia mengetahui produk itu spesifikasinya bagaimana. Dan pada itu saya mengangkat juga bahwasanya seorang sales B2C harus mengetahui pengetahuan tentang produk tersebut. Dan pada poin yang kedua, seorang sales juga melakukan win-win solution, yang dimana pada solusi ini harus menang-menang. Tidak ada yang dirugikan antara si sales dan penerima barang tersebut. Nah, pada poin pertanyaan ketiga ini, teman-teman bisa lihat bahwasanya bagaimana sih sales tersebut melakukan taktik negosiasi agar penjualannya itu bisa berjalan dengan lancar. Dan strategi dari negosiasinya apa? Kakak itu membuka negosiasi dengan cara memainkan harga dan banyak dikasih potongan-potongan beserta diskonnya. Selanjutnya, pada poin slide berikutnya, poin pertanyaan kelima, yaitu hasilnya adalah bagaimana sih
konsumen yang sering kakak temui pada biasanya. Nah, pada kesempatan itu kakak ini sering menerima yang namanya the I get discount customer. Nah, pada kesempatan ini artinya adalah bahwasanya kebanyakan seorang konsumen itu menerima dia akan membeli barang ketika banyak potongan harga atau diskon. Nah, pada poin pertanyaan ke-7, ke-8, dan 9 itu adalah tentang pertanggungjawaban seorang sales ketika ada masalah dengan produknya dan penunjukan dan pengembalian barang apabila ada sesuatu barang atau produknya yang rusak jatuh tempo, tetapi produk itu sudah rusak ketika berada di tangannya teman-teman. Baik, selanjutnya teman-teman, itu hasil analisis wawancara saya. Nah, pada gambar ini adalah dokumentasi wawancara saya bersama sales B2B, dan pada gambar ini teman-teman bisa melihat ini adalah foto saya ketika saya melakukan wawancara. Selanjutnya teman-teman, di gambar ini adalah dokumentasi wawancara saya bersama sales B2C atau business to consumer. Baik, setelah saya memaparkan dengan dokumentasi saya akan melakukan closing tentang bagaimana sih seorang sales itu. Ada sebuah kutipan kata bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang pernah berhasil dengan baik jika pelaksanaannya tidak dibantu oleh semangat yang kuat. Maksud dari kutipan kata tersebut adalah apabila kita ingin berhasil memasarkan produk kita tanpa adanya keberhasilan, jika pelaksanaannya itu tidak dibantu dengan semangat yang kuat, bahwasanya kita tidak akan pernah berhasil menjadi seorang sales yang baik untuk memasarkan produknya. Baik teman-teman, dengan berakhirlah quotes dari saya ini, berakhir pula presentasi saya pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.